Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Bersyukur karena hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan, untuk kembali datang ke hadapan-Nya, memuji dan memuliakan nama-Nya. Pada waktu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau meminta Tuhan dan kita mau meminta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kita dalam ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita bisa menenangkan diri kita dan kita mau memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan bahwa lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Teman-teman, mungkin selama seminggu ke belakang ini, beberapa dari kita ada yang mengalami masa-masa yang suka, atau mungkin mengalami pengalaman yang menyenangkan. Dan mungkin ada juga yang sedang bergumul dalam satu dan lain hal. Dan mungkin ada juga yang sedang lelah karena banyaknya tugas atau mungkin pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi bagaimanapun kondisi kita saat ini, aku mau mengingatkan kepada teman-teman semua, kalau kasih setia Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita dan selalu menjaga kita di dalam segala situasi. Sebagai anak-anak Allah, kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama-Nya. Mari kita sama-sama mengangkat pujian sungguh nyata. Biarlah dari pujian ini kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan merupakan pribadi yang layak kita sembah. Dan indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Di dalam segala situasi kita mau percaya bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan selalu menjaga kita selamanya. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.
Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa beribadah saat ini, itu semua hanya karena kasih-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini, kiranya Tuhan Kau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau yang mempersiapkan hati kami untuk kembali memuji, untuk kembali memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, betapa besar kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pengorbanan yang telah Tuhan berikan itu merupakan bukti nyata dari kasih setia-Nya. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Allah, kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, seturut dengan perintah-Nya. Tapi kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga menyakiti hati Tuhan. Pada kesempatan ini, aku mau mengajak kita semua untuk mengakui segala dosa yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Kita mau sama-sama datang ke hadirat-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Tangan Tuhan tetap terbuka untuk menerima kita kembali. Mari kita gunakan waktu ini untuk merefleksikan. Apakah dalam seminggu kebelakang ini kita sudah melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan atau justru sebaliknya? Kita mau menenangkan diri di hadapan Tuhan. Dan aku mau mengajak kita untuk sama-sama mengangkat pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Teman-teman, pada waktu ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan segala pelanggaran yang telah kita perbuat.
Mari kita terbuka di hadapan-Nya. Kita meminta pengampunan daripada Tuhan atas segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk kembali menuntun kita dalam segala tindakan kita, dalam kehidupan kita, agar kiranya itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman diberikan waktu secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbanan Engkau untuk menyelamatkan kita manusia-manusia yang berdosa. Dan terima kasih atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Mari teman-teman, kita kembali mengangkat pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari rekan-rekan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kami, tetapi Allah senantiasa menyertai kami. Kami ada sampai pada saat ini pun karena anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Bapa, kami rindu untuk belajar sebenarnya firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan, kita bersyukur sepanjang 1 tahun ini kita terus berbicara dan membahas. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu glorification. Dan Losa akan mengajak kita membuka di dalam Roma pasal 8, ayat 18, 29, dan 30. Roma pasal 8, ayat 18, 29, dan 30. Dan Losa akan bacakan untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Rekan-rekan, ketika kita bicara tentang kehidupan ini, maka kita berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Jadi ketika kita bicara tentang dunia ini,
maka dunia ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah jatuh, seperti itu ya. Telah jatuh di dalam kondisi yang membuat kita menderita. Jadi kalau dikatakan bahwa hidup manusia tidak lepas dari penderitaan, iya. Jadi kalau kita ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka berita yang Allah katakan kepada mereka adalah penderitaan. Jadi Adam harus berjerih lelah untuk mendapatkan hasil dari setiap pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian Hawa pun sama. Ketika dikatakan di sana Hawa ketika akan melahirkan begitu sulit. Penderitaan demi penderitaan. Ketika kita bicara tentang hal ini pun, kita bicara tentang pencobaan, sakit hati, masalah, kesulitan, berbagai penyakit, kekecewaan, dan kematian. Semuanya itu dialami oleh setiap kita yang hidup di bawah matahari ini. Karena itu ketika kita bicara tentang hal ini, maka penderitaan mengintai jalan kita. Sebagai atau seperti sekawanan serigala lapar, dan mereka tidak memandang orang itu seperti apa. Posisinya seperti apa. Mereka tidak memandang tentang iklim dan keyakinan. Mereka tidak memandang tentang kebijaksanaan dan kebodohan. Mereka tidak memandang tua atau muda. Mereka tidak memandang percaya atau tidak percaya. Tetapi semua orang akan mengalami kondisi hidup menderita. Jadi kalau bicara tentang menderita, tidak hanya sekedar punya uang atau tidak, seperti itu ya. Punya pekerjaan atau tidak. Tetapi penderitaan pun bicara tentang sakit atau tidak. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, maka penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk hidup Anda. Jadi satu sisi, penderitaan itu dialami ketika kita hidup di dunia ini. Tetapi sisi lain ternyata Tuhan pun mengizinkan kita menderita. Loh, apa bedanya nih? Antara penderitaan yang merupakan akibat dari dosa dan kemudian penderitaan yang Allah izinkan. Kalau kita bicara tentang penderitaan yang diakibatkan oleh dosa, maka kita bicara bahwa ujung-ujungnya adalah menghancurkan kita. Ujung-ujungnya adalah membuat kita berkata, kenapa ini saya alami? Tetapi ketika penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan, maka ujung-ujungnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal akan Tuhan. Dan karena kan ketika kita melihat akan hal ini, kita ingat Ayub. Ayub menderita. Tetapi ketika kita melihat Ayub yang menderita, kita tahu bahwa penderitaan Ayub adalah perizinan Tuhan untuk dia alami. Yang akhirnya membuat dia berkata, bahwa dulu kata orang, aku mengenal engkau. Tetapi sekarang aku mengenal secara pribadi akan Tuhan. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita berhadapan satu sisi tentang penderitaan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang mengalami penderitaan. Tetapi sisi lain, kita diperhadapkan kepada sebuah janji, yaitu glorification, yaitu kemuliaan itu. Kemuliaan akan masa yang akan datang, yang kita akan alami lebih tinggi daripada penderitaan kita saat ini. Glorification adalah sebuah kemuliaan yang akan dialami oleh orang-orang yang bertahan di dalam hidup ini. Oleh orang-orang yang kuat bertahan di tengah-tengah penderitaan iman. Dan kita percaya suatu hari nanti, di dalam kekekalan nantinya, kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Kalau kita bicara tentang hal ini, maka di dalam Roma pasal 8, ayat 28 sampai 30, maka itu disebut sebagai rantai emas keselamatan, atau the golden chains of redemption. Kalau kita lihat di dalam bagian setidaknya 5 yang dimunculkan oleh Paulus. Yang pertama dia munculkan tentang mengetahui sebelumnya. Dia munculkan tentang pemilihan. Dia munculkan tentang panggilan. Dia munculkan tentang dibenarkan dan dimuliakan. Jadi kalau kita lihat ayat 28 sampai 30, maka itu adalah rantai emas keselamatan yang digambarkan oleh Paulus. Serangkaian langkah di dalam proses keselamatan yang harus diakhiri dengan pemuliaan orang-orang percaya. Jadi kalau kita bicara tentang kita ini sudah dibenarkan, maka harusnya sebelumnya adalah kita mengalami pemanggilan.
Ketika kita berkata, saya sudah dipanggil oleh Tuhan, maka sebelumnya kita harus mengalami pemilihan. Ketika kita berkata, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka setelah itu, kita akan mengalami pemuliaan. Rekan-rekan, apa sih kemuliaan itu atau glory itu? Glory itu menggunakan di dalam bahasa Ibrani yaitu cabot. Nah, cabot ini berarti berat atau penting. Kemuliaan bukanlah sesuatu di luar Tuhan. Standar kilauan yang kita gunakan untuk menggambarkan tentang Tuhan. Jadi semua kemuliaan atau cabot itu digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menunjukkan tentang betapa beratnya Tuhan. Betapa pentingnya Tuhan. Jadi ketika Allah yang cabot itu, Allah yang mulia itu, tetapi kemudian kata cabot ini digunakan untuk setiap anak-anak Tuhan. Begitu luar biasanya bukan? Ketika Paulus menggunakan kata glorify, ketika Paulus menggunakan kata cabot itu untuk ditujukan bukan hanya untuk Tuhan, tetapi kemudian Tuhan tujukan juga untuk orang-orang yang diselamatkan olehnya. Rekan-rekan, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa seperti Roma 8 ayat 30, dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Implikasinya adalah Tuhan melakukan sesuatu kepada mereka yang dibenarkan. Tuhan memuliakan orang-orang percaya, bukan untuk menyatakan betapa hebatnya orang percaya, tetapi membuat orang percaya itu seperti Tuhan itu sendiri. Pastinya beda seperti ini. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa oh berarti kita akan jadi Tuhan. Enggak. Tetapi kita akan diserupakan atau kita akan mirip. Karena itu ada istilah seperti Kristus. Kita menunjukkan pada dunia betapa pentingnya Tuhan. Ketika kita dimuliakan oleh Tuhan, kita menunjukkan betapa beratnya Tuhan, betapa pentingnya Tuhan. Kalau kita tanya, berarti glorification ini apakah hanya terjadi di dalam kekekalan nanti? Bagi Lose, glorification, icip-icipnya itu bisa terjadi di dunia ini. Icip-icipnya tentang betapa kita pentingnya Tuhan itu. Betapa pentingnya beratnya Tuhan itu. Bisa kita tunjukkan di dunia ini. Glorification adalah fase terakhir sebenarnya. Puncaknya nanti di dalam kekekalan. Puncaknya adalah fase terakhir di dalam pengalaman keselamatan dari kita. Orang-orang yang berdosa, yang diselamatkan di mana kita meninggalkan dunia ini, baik melalui kematian pada umumnya, tubuh kita, nafas terakhir keluar dari diri kita, dan kemudian kita jadi jenazah, ataupun kalau kita tidak mengalami kematian, kita mengalami namanya pengangkatan. Kita tidak mengalami kematian, tetapi diangkat. Dan baik kematian atau pengangkatan, tetapi ke ujung-ujungnya adalah kita kembali berjumpa dengan Kristus di surga itu. Rekan-rekan, orang percaya tidak pernah mencapai kesempurnaan sampai dia dimuliakan di surga. Sifat dosanya disingkirkan dan diberikan tubuh kemuliaan yang sempurna. Inilah yang kita maknai. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah percaya pada Tuhan, jangan hanya sebatas percaya pada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, mati nanti masuk surga. Ya mati masuk surga, oke, seperti itu ya. Tetapi setelah mati masuk surga, maka di surga itu kita akan mengalami glorification itu. Dimuliakan, disempurnakan, menjadi serupa dengan Kristus. Seorang bernama Calvert, dia di dalam sebuah tulisannya The Fate of the Church, dia berkata seperti ini. Glorification adalah membuat diri sendiri atau orang lain tampak seperti Tuhan. Untuk menunjukkan sesuatu dalam esensinya, untuk mengungkapkan rahasia keberadaan seseorang atau keberadaan orang lain. Calvert itu berkata bahwa di dalam perjanjian baru ada 3 penggunaan glorification. Yang pertama adalah pemulihan Tuhan oleh manusia. Kemudian pemulihan manusia oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah pemulihan Tuhan oleh Tuhan. Jadi menarik nih. Jadi Calvert itu
melihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dan kemudian dia berkata bahwa glorification itu berkaitan dengan pemulihan Tuhan oleh manusia. Jadi kita memuliakan Tuhan, kemudian pemulihan manusia oleh Tuhan, yang kita pelajari hari ini, dan kemudian pemulihan Tuhan oleh Tuhan. Rekan-rekan, di dalam perspektif teologi reform, pemulihan atau glorification ada pengudusan yang sempurna, atau konsumasi, atau pengudusan final sanctification, yaitu pemuliaan yang berarti orang-orang percaya dibebaskan atau keberadaan dosa itu. Save from the presence of sin. Jadi orang-orang percaya dibebaskan dari kehadiran dosa. Jadi bedanya apa sih? Bedanya ketika Adam dan Hawa, mereka tidak berdosa, tetapi mereka punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Karena itu mereka jatuh dalam dosa. Ketika iblis mencobai mereka, mereka jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita nanti di dalam kekekalan, di dalam glorification, di dalam kemuliaan Allah itu, maka tidak ada kemungkinan untuk kita jatuh lagi dan kemudian siklus itu berputar lagi seperti sekarang, diusir, jatuh dalam dosa, diusir dari surga dan kemudian menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Tidak. Jadi tidak ada yang namanya kehadiran dosa itu. Dosa sudah selesai dan kita menjadi serupa dengan Allah. Seorang yang bernama Marde Christian Stanley Mawikere, dia berkata gini, pengudusan definitif memicu pengudusan progresif. Dalam proses kehidupan setiap orang percaya, yang pada akhirnya menuju kepada pengudusan final, di mana setiap orang percaya akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia yang telah menguduskan mereka. Jadi bersama-sama dengan Kristus. Kalau di dalam bahasa Kitab Wahyu itu bersama-sama memerintah dengan Allah. Bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Rekan-rekan, ketika kita melihat akan hal ini, maka begitu agungnya konsep yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang glorification itu. Bukan hanya sekedar kita mati masuk surga, tetapi ketika kita mati masuk surga dan kemudian kita disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, dan kita dimuliakan untuk mengagungkan Tuhan. Lalu saya yakin bahwa di dalam hidup kita mengikut Tuhan sampai saat ini, kita mungkin punya kecenderungan untuk, misalkan, kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Kecenderungan untuk berpikir, benarkah Tuhan mengasihi saya misalnya? Benarkah saya harus hidup kudus, benar di hadapan Tuhan? Untuk apa semuanya itu? Tetapi ketika kita melihat kata glory tadi, penting untuk kita menyatakan tentang Tuhan. Di dunia ini adalah latihan. Loh, saya sering kali berkata kepada pemuda dan remaja, di dunia ini kalian latihan loh. Latihan apa sih Lose? Misalkan kalau kalian mau masuk surga, tetapi kemudian kalian di dunia ini nggak suka untuk ibadah. Padahal di surga itu kalian nggak ibadah itu 1,5 jam selesai. Di surga itu kalian ibadah di dalam kemuliaan Tuhan itu, di dalam kekekalan itu, keabadian itu. Karena itu di dunia ini, latihlah dirimu beribadah. Dengan apa? Karena kita nanti kalau mau masuk surga, kita udah terbiasa untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman, di dunia ini selama Tuhan masih berikan kita kehidupan, inilah tempat untuk kita berlatih. Berlatih melayani, berlatih ibadah, berlatih hidup kudus, berlatih untuk berkata tidak terhadap dosa, berlatih untuk pada akhirnya di dalam kekekalan kita mengalami glorification daripada Tuhan. Disempurnakan. Anak-anak Tuhan memang tidak sempurna di dunia ini. Tidak akan menjadi 100% segambar dan serupa dengan Allah. Menjadi seperti Kristus. Tetapi kita harus terus berjuang. Sehingga pada akhirnya kita disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita. Dan saya harap
kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang terus berlatih, setia dalam iman, setia mengikut Tuhan, dan pada akhirnya kita dimuliakan di dalam kekekalan. 2 pertanyaan diskusi yang bisa kita lakukan di Zoom nanti adalah, yang pertama, apakah kita terus melatih diri untuk menikmati glorification di surga selama di dunia melalui kekudusan dan kebenaran dalam hidup ini? Kemudian yang kedua, bagaimana kita melatih diri kita dalam memuliakan Tuhan sebelum kita menerima glorification dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Bapa, kami rindu, kami percaya di dalam kekekalan kami akan mengalami glorification itu. Ketika kami adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami rindu dan kami percaya suatu hari nanti di dalam kekekalan kami akan menerima kemuliaan itu. Kemuliaan sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah selama kami di dunia ini, kami bertahan dalam iman, bertahan di dalam latihan-latihan yang Tuhan izinkan, bertahan di dalam kesetiaan beribadah, bertahan di dalam kesetiaan melayani Tuhan. Karena semuanya ini adalah latihan untuk sebuah kehidupan yang kekal yang kami akan alami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Terima kasih Lauseroni atas firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Teman-teman, mari kita meresponi firman Tuhan dengan bertekun pada pengharapan itu. Dan juga berlatih dalam hidup kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Glorification, ketika nantinya kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Allah, disempurnakan serupa dengan Kristus. Biarlah saat ini kita tekun dalam pengharapan akan sesuatu hal yang belum dapat kita lihat, tapi kita bisa percaya akan hal itu. Dan juga kita bisa melatih diri kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita mau memuji, kita mau memuliakan Tuhan selalu di dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita agung dan pujikan Raja di atas segala raja, King of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. You fulfilled the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake, you died. Praise the Father, praise the Son, praise the
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan dalam kehidupan kami bisa berlatih untuk hidup dalam kekudusan dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan bergabung dalam after service meeting di dalam Zoom. Biarlah Tuhan Kau yang menyertai dalam perbincangan kami, dalam segala hal yang di-sharingkan atau dibahas. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk waktu sharing ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you teman-teman yang sudah bergabung di dalam ibadah Youth Online Service hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah ini kita akan ada after service meeting di dalam Zoom, di mana kita akan bersekutu bersama dengan teman-teman yang lain dan juga sharing-sharing bersama. Jadi ditunggu ya kehadirannya teman-teman. See you. God bless.